Kembali lagi bersama kita podcast yang niatnya serius, taunya malah ngalur ngidul. Enak-enak. Enak ya? Oke, balik lagi sama gua Azrael. Dan gue Yeriko. And welcome to El Costume. Oke. Jadi nih, hari ini kita mau memperkenalkan segmen baru kita, guys. Nice. Judulnya Parties. Paranormal Activity Stories. Nah itu dia. Jadi di segmen kali ini kita bakal ngebawain sebuah cerita horror true story. Betul? Yang dimana di episode pertama ini bakal dibawain oleh Pilemon. Cerita original story by Pilemon. Ya, terima kasih. Based on true story. Terima kasih. Oke, kalau gitu langsung aja Mon cerita Mon dari awal. Oke, jadi gue sebenarnya tadi pas lu suruh cari cerita ini ya, Iya. itu gue sebenarnya bingung nih, gue mau cerita yang mana dulu nih. Karena terlalu banyak ya. Betul, terlalu banyak. Tapi yang pasti nih ya kok, gue ada satu cerita yang memang gue mau ceritain. Nah, Kalau misalnya kalian masih ingat di video minggu lalu, Ya. itu kan gue udah sebut soal tukang ayam. nah itu dia. Apa sih Mon sebenarnya tukang ayam itu Mon? Tukang ayam ini yang ngebuat saya sawan 1 bulan. Sebelum itu, Oke. FYI dulu nih, Ya. biar mereka tahu. Gua zaman sekolah dan ya mungkin bisa bilang sampai sekarang kali ya. Tipikal orangnya tuh nekat dan jarang takut. Karena bukan gua self proclaim. Dia dan yang lain-lain mengatakan yang seperti itu. Ya. Waktu dia dengar ceritanya dia bilang disturbing banget. Karena menurut gue gak masuk akal guys. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Oke. Jadi ceritanya ini tuh kok itu waktu gue pas di Taiwan. Jadi dulu tuh gue sekolah di Taiwan dan gue tinggalnya rumahnya itu bukan rumah sih, lebih kayak apartemen, kayak rumah susun gitu lah kok. Oh iya. Ya kan? Dan tempatnya ini tuh serem sih bisa gue bilang ya. Karena kalau di gambaran gue yang Seremnya tuh kayak gimana maksudnya? gue coba gambarin ya, Ya. itu bawahnya itu dia pasar. Oke. Beroperasinya itu dari pagi sampai siang lah. Terus kalau misalnya udah mulai masuk sore, malam, nah Kenapa tuh? wahana setan. Karena gloomy atau sepi atau apa? Gloomy, terus karena udah gelap juga, Ya. sepi. Terus udah gitu memang waktu gue di sana itu kebetulan momen kejadiannya ini nih pas winter. Nah, Dulu waktu itu gue sekolah di Taiwan, lebih Lanjut. tepatnya di nama sekolahnya gue gak sebut kali ya, jangan kali ya. jangan. Dan gue tinggal di distrik Panqiao Cecan. Itu distrik Panqiao. Oke. Di tempat tinggal gue itu bawahnya kan pasar. Ya. Dan apartemen ini kayak rumah susun bentukannya kalau di Indo. Itu ada liftnya atau tangga doang? Puji Tuhan gak ada lift, puji Tuhan. Nggak Puji kayak di Tuhan. pengabdi setan ya? Enggak. Oh, Kalau iya. ada lift nih ya, gue nggak di sini. Karena nanti gue lupa gue cerita apa belum sama lu. Ya. Tapi nanti gue akan cerita lagi kenapa gue bersyukur itu nggak ada liftnya. Oh oke. Lanjut. Oke, jadi ceritanya itu gue biasanya kalau di sana itu ya guys, itu gue selalu ngelewatin tukang daging ayam sama tukang mie sapi. Oke. Karena FYI tukang daging ayam dan tukang mie sapi ini tuh temennya ama gue. Ya. Dan besok kalau ketemu mereka, itu mereka nyapa gue. Posisi si tempat tukang daging ayam itu kalau misalnya gue kalau di apartemen gue, ini kan apartemen gue nih ya kan, Ya. ini apartemen gue, Ya. di sini ada gerbangnya nih. Oke. Jadi ini bukan apartemen yang fancy mewah gitu, enggak, bukan. Iya, paham. Ini karena ini tempatnya ini dapat dari pemerintah. Kalau misalnya keluar dari apartemen gue nih, dan kalau Iya. keluar ya kan, itu gue biasa belok sebelah kiri biasanya. Ya. Tapi gue juga bisa lewat sebelah kanan. Nah, Iya. pas gue lewat sebelah kiri, si tukang daging ayam tuh di sini posisinya. Pas banget depan pintu keluar. Jalan dikit. Oh, Jadi jalan dikit. lewat depan situ, tukang daging ayam di sebelah kanan sini, Oke. tukang mie sapi di depan sini. Itu jaraknya nggak jauh. Karena beneran deket, jaraknya nggak jauh, ya kan? Ya, Dan kebayang, gue kebayang. jalan di tengahnya gini, Oke, ya oke. kan? Nah, itu gue jalan. Ya. Nah, biasanya tuh gue setiap jalan itu mereka nyapa. Mereka ngomong kan pakai bahasa Mandarin kan. Mereka Ya. kayak ngomong, "Lu mau kemana? Mau sekolah ya, belajar yang benernya." Oke, basa-basi kayak orang tua kasih Iya, petuah gitu lah, kayak kasih nasihat, semangat gitu ya kan. Oke. Dan itu hampir setiap hari begitu. Sampai ada satu hari momen yang gue rasa tuh gue nggak pengen ngulangin dan gue nggak pengen ada di situ. Oke. Karena Kenapa? itu gue literally sawan. Ya, Ya. jadi cerita itu satu hari itu gue berangkat pagi, itu masih winter. Oke. Dan kalau winter di Taiwan itu dia nggak turun salju kecuali di gunungnya. Jadi itu lagi winter, gue keluar turun ke bawah, gue bener-bener nggak mikirin apa-apa. Literally nggak mikirin apa-apa. Itu posisinya mau kemana? Ke sekolah. Ke sekolah. Gue berangkat sekolah itu jam 6 pagi, pulang sekolah itu jam 6 sore. Oke. Ya. Gue jam 6 pagi mau berangkat sekolah, gue jalan ngalur ngidul ya kan, tukang daging ayam. Hari ini dia nggak nyapa gue, dia cuma begini nih. Oh iya. Oke. Kebayang. Dengan posisi dia lagi pakai celemek daging yang kayak transparan gitu, Ya. lampunya
lampunya remang-remang, terus lagi megang pisau daging yang kotak. Tapi lu nyapa dia nggak? Nyapa dia. Gue manggil Akong. Nyapanya gimana? Cao Sang Hao, Akong. Oh, Cao An. Ya tergantung lah. Mesti lu bisa pakai Cao Sang Hao ya Kei. Tapi biasanya dia nyautin, tapi kali ini dia nggak nyautin. Biasa dia nyapa duluan. Oh, biasa dia nyapa duluan. Maksudnya dia nyapa duluan. Oke. Ya. Gue nggak mikir apa-apa. Setelah Oh. gue nyapa si tukang daging ayam, ya, gue nyapa si tukang mie sapi. Dan FYI, Ya. gue kalau ngomong itu mesti agak kenceng karena kan orang tua ya. Oh, Takutnya pendengarannya nggak agak kurang lah ya. Yes, ya kan. Oke. Setelah dari situ, there is nothing odd happen. Semuanya Berjalan dengan lancar. jalan dengan normal. Gue ke sekolah, gue nyampe sekolah kayak biasa dan segala macam. Terus gue pulang, Oke. ya kan. Nah setelah begitu gue pulang dan FYI gue pulang itu naik sepeda. Ya. Sepeda itu bisa sewa. Jadi dia kayak kartu, kita tap. Pokoknya lu sedikit gue di bawah 30 menit lu pakai gratis. Oke. Gue jalan pulang, gue masih naik sepeda nyampe ya kan. Terus gue lewatin gangnya situ. Kalau lewat situ gangnya udah sepi, pas udah malam ya kan. Si tukang daging udah nggak jualan. Itu posisinya berarti lu udah jalan kaki, udah nggak pakai naik sepeda? Udah enggak, itu karena gue taruh sepeda itu. Oh, tempat sepeda sama Iya. tempat apartemen gue itu agak lumayan jauh jaraknya. Oh, oke. Terus gara-gara begitu udah tuh gue jalan ya kan. Si tukang mie sapi lagi prepare mau closing dia. Mau closing ya kan. Ya udah kawin. Cuan nih ya, kenapa kantau deh ya kan. Itu gue udah balik rumah segala macem. Gue biasanya tengah malam itu nungguin cece gue pulang dari kerja. Oh, tadi lu belum ceritain. Jadi cece lu itu satu sekolah sama lu atau gimana? Cece gue itu dia beda 7 tahun sama gue. Jadi dia itu waktu gue di sana itu dia kerja sambil kuliah seinget gue. Dia kerja di Pizza Hut atau PHD-nya gitu. Dan itu dia di Taipei. Oh, di Taipei. Ya. Kalau lu? Gue kan di Pancaunya. Ibarat mah kalau dia di Jakartanya, gue di Tangerang. Oh, iya. Ya kan, I kayak see. gitu. Oke. Nah, biasa gue nungguin dia pulang. Ya. Karena kalau dia pulang itu biasa dia bawa makanan. Karena gue nungguin gue pulang, jadi akhirnya gue tidurnya itu tidur ayam. Oke. Gue sambil main handphone lah. Itu posisi jam berapa? Gue tuh pulang kurang lebih jam 10 atau 11 ke atas. Oke. Karena dia memang kerja sampai malam. Jadi kurang lebih gue balik di jam segitu. Dan biasanya gue sambil nungguin gue pulang. Kalau misalnya gue lagi gak ada ujian, gue lagi free atau gue udah saya review belajar, Ayo. gue turun ke bawah. Di bawah itu ada apa? Jadi kalau misalnya gue turun ke bawah, itu deket apartemen gue itu mungkin jalan kurang lebih 5-10 menit lah. Ya. Itu gue ke tempat laundry atau Family Mart. Di situ signalnya kenceng. Itu hari gue turun ke bawah, gue main semua segala macem. Gue main sama temen gue yang di Indo. Oke. Biasanya gue main game mobile lah, yang paling compact, yang paling convenient, ya Iya, kan. Udah selesai main, gue udah capek, baterai gue pun juga masih udah sekarat. Gue mau naiklah ke atas. Dan tibalah, gue lupa exactly, mungkin ini kurang lebih jam 10-11an lah gue pulang. Oke. Dia pulang, terus dia ngomong, gue masih ingat dia ngomong gini, "Dek, lu tahu nggak tukang daging ayam meninggal?" Tunggu, sabar. Itu dia baru nyampe langsung ngomong kayak gitu? Iya. Nggak nawarin lu makan dulu? Nggak. Nah, gimana perasaannya setelah mendengar itu, Pilemon? Gue ulang nih. Ya. Dek, tahu nggak tukang daging ayam meninggal? Gue masih berpositif thinking. Gue Oh, masih, Mungkin mungkin tadi pagi abis gue ketemu jatuh atau Iya. apa namanya orang tua. Kan kita Betul. nggak tahu, ya Iya. kan? Terus gue tanya, kapan? Minggu lalu. nah, Dan lu tau gue bilang apa kan gue? Ya. Tadi pagi gue masih ketemu Dut. Dia masih di bawah, senyum ke gue. Dengan celemek rambutnya yang putih, rada botak, megang pisau daging, lampu remang-remang. udah vibe horror banget tuh, ya kan? Tapi mukanya gak ada vibes horror. Mukanya Literally kayak kita normal. biasa begini, kayak gue ngeliat lu. Oh, oke. Gue disitu masih mencoba memproses. Oke. Ini real gak sih? Ini bener gak sih? Iya. Sampai ya besok sekolah nih ya kan. Gue masih Iya. sekolah ya kan. Gue turun ke bawah. Depan tempat itu tukang daging ayam. Udah ada Iya. tulisan pakai bahasa Mandarin sama nomor. Yang artinya Tempat ini disewakan. Mampus lu. Gue pas ngeliat situ karena gue ngide juga. Iya, Gue kan iya. orang gak percayaan ya. Iya. Karena gue tipikalnya yang mesti ngeliat langsung. Setelah momen kejadian ini banyak yang merubah sudut pandang gue. soal Either itu makhluk halus, supernatural atau apapun itu. oh, oke. Itu yang merubah sudut pandang gue. Iya. Karena lu sebelumnya nggak pernah ngalamin kayak gini kan? Ngalamin tapi maksudnya nggak gimana banget, maksudnya kayak cuma feeling ya kan, Oh, nggak yang iya. lihat langsung. Iya, nggak yang sesolid ini yang Nggak, ini solid banget cok. ya kan? Orang ada wujudnya, gue masih inget exactnya, senyumnya, Iya. bentuk palanya, matanya, postur tubuhnya, semua. Gue pas malam itu gue masih ngomong tuh, abis begitu gue tanya, tapi gue tadi pagi masih ketemu. Bisa jawab apa? Mau nitip pesen kali, pokoknya dia enci gue nggak bercandain. Aduh, dari titip pesan gitu deh Mas deh. Dikira gue bercanda, gue bilang gue Oh. serius. Iya. Gue takut jujur tuh situ tuh.
Jiper ya. Jiper juga gue, soalnya orang tadi pagi gue ngeliat Iya. ada wujudnya sampai pagi ya kan. Ya. Itu pas malam gue tidur gak enak, Gelisah lah ya. gelisah. Terus pagi pas gue mau berangkat sekolah gue sempetin tuh. Gue masih mikir mau lewat situ, lewat sebelah kiri. Ya. Jadi kalau itu gue mau ke sekolah gue bisa lewat sebelah kanan, bisa lewat sebelah kiri. Gue masih mau sempetin lewat kiri. Gue Buat? sempetin gue masih gak percaya. Gue masih mau mastiin. Oh. Gue mau mastiin kalau kemarin tuh gue ngaco. Iya. Ya kan. Bener lu pas gue samper lu. Udah gak ada. Apanya? Orangnya udah gak ada, tempatnya ditutup tirai cok. Tempatnya sudah disewakan. Dia pakai kardus tulisan Mandarin. Iya. Terus bawahnya nomor. Dan mungkin sugesti gue aja kali ya. Gue pokoknya setiap gue balik atau gue mau lewat situ, itu gue takut. Literally gue takut. Parno gitu ya. Kayak parno, kayak berasa diliatin, kayak berasa apa ya? Vibes-nya udah gak enak lah ya. Kayak Ya. gue mau inget Feeling lu gak enak aja lah Iya. ya. Iya. akhirnya gue sebulan gue lewat belakang. Sebulan gue lewat belakang, udah tuh, ya kan? Cerita terakhirnya, gue ngomong lah ke ama gue. Oke. Kemarin waktu di sana, si Akong meninggal kan. Tapi hari itu aku nemu, malam Cece bilang dia udah gak ada. Lu tau nenek gue ngomong apa? Apa? Iya, soalnya dia gak sempat kabarin ama. Jadi mungkin dia mau nitipin sama kamu Ihong. Gue bilang, Mak besok kalau mau nitip kabar ya jangan yang udah mati. Masalahnya udah gak berwujud. Menurut apa maksud sama lu itu dia mau nitip pesan buat terakhir kalinya. Iya buat nenek gue. Buat nenek lu. Tapi kenapa begitu? Nah. Gak bisa pakai email kah, WA gitu, Line? Creepy-nya tuh yang kayak meresahkan gitu kan. Banget. Iya kan. Dibanding lu ngeliat setan depan muka lu langsung. Justru kalau gue ngeliat setan yang kayak gitu, mungkin Hmm. karena bokap gue tuh tipikal orang yang suka nonton film horor. Oke. Dulu waktu kecil gue takut. Sampai eventually masih beranjak dewasa. Iya. Dia bilang film horor Indonesia tuh gak masuk akal. Karena Adegannya konyol, gak masuk akal, dan malah jadi terkesan lucu. Setelah oke. gue beranjak dewasa, pas ngeliat gitu gue udah ngeliat gak serem. Oke. Gue pas yang begini, gue terngiang-ngiang, gue takut cok, asli. Iya. Karena kejadian itu, gue tiap malam pulang sekolah, gue gak lama di apart. Sampai Cigo pulang. Gue tunggu di tempat laundry di Family Mart. Oh iya, Gua sampai takut. malam. Iya, sampai terakhir tuh gue seingat gue sebulan terakhir atau beberapa minggu terakhir sebelum gue balik ke Indo, itu tempat udah jadi chow tofu, tahu Apa itu? busuk, jual tahu busuk. Udah Tahu beda orang. Oh. Udah beda orang. Iya. Nah sejak dia jual tahu busuk tuh, itu gue mulai ada keberanian lebih. Pokoknya di pikiran gue tahu busuk. Udah bukan tukang ayam lagi. Iya, Oh, iya. dia jual tahu, ya Iya, kan. iya. Jadi gue kayak ya udahlah. Nah cerita udah sampai situ tuh. Iya. Dan gue tadi kan lu nanya apartemen gue kenapa? Iya. Ya kan. Di apartemen gue ini dulu di lantai 2-nya itu ada yang beneran gantung diri. Literally gantung diri.